Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian selalu bahagia bersama orang-orang yang menyayangi kalian. Kita bertemu lagi di pelajaran BTQ kali ini dengan materi yang akan kita bahas adalah tentang penulisan huruf berharakat tanwin ya untuk kelas 4. Ikuti pembelajaran ini hingga selesai agar kalian paham dan di akhir materi akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengikuti. Agar kalian lebih memahami materi ini, ya silakan buka buku paket BTQ kalian ya jilid 4 yang kalian miliki dan buka halaman 35 ya. Jadi materi tentang penulisan huruf berharakat tanwin itu ada di buku paket BTQ kalian halaman 35. Sambil dibuka ya, sambil kalian menyimak video ini silakan dibuka bukunya agar kalian mudah memahaminya. Ya, di buku paket ini juga nanti akan ada latihan yang akan kalian kerjakan, yaitu ya di halaman 36. Jadi nanti setelah kalian mendengar penjelasan tentang cara penulisan huruf berharakat tanwin, maka silahkan kerjakan latihannya yang ada di buku paket kalian ya di halaman 36. Kita mulai dengan cara penulisan huruf yang berharakat tanwin. Sebelumnya kita ingatkan dulu tentang lambang harakat tanwin ya. Lihat, ini adalah lambang dari harakat fathatain yang berbunyi an, kemudian ini adalah lambang harakat kasrotain yang berbunyi in, dan berikutnya adalah lambang harakat domatain yang berbunyi un. Nah, kita mulai. Yang pertama, setiap huruf berharakat tanwin selalu ada di akhir kata atau kalimat dan tidak dapat bersambung dengan huruf yang ada di depannya. Contohnya, fahuwa khairun lakum ya, ada tanwin di sini. Ro domatain ya. Jadi penulisan huruf tanwin ini ada di akhir. Jadi dia tidak ditulis di atas huruf ya atau di atas huruf h yang ada di tengah. Juga tidak di awal. Tidak di huruf kho, juga tidak di huruf fa, tapi adanya di huruf yang akhir dan kemudian dia tidak dapat disambungkan dengan huruf sesudahnya. Ingat ya, itu yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa setiap huruf yang berharakat fathatain penulisannya harus ditambah alif sesudahnya. Nih, contohnya ya, ini adalah fathatain, ini khusus untuk fathatain ya. Fathatain ditambah dengan alif ya, contohnya adalah nih aliman ya, ini ada fathatain. Maka kalau syaratnya kan setiap penulisan fathatain maka harus ditambah dengan alif. Nah, maka jadinya nanti akan seperti ini. Iya, jadi aliman yang tadinya tanpa alif, karena dianya fathatain maka diberi alif. Inilah penulisan yang benar. Jadi ini perhatikan sekali ya. Nah, ada pengecualian. Kalau yang berharakat fathatain itu adalah hamzah dan ta marbutoh, maka penulisannya tidak perlu ditambahkan alif. Ya, tetapi kalau huruf selain hamzah dan ta marbutoh dia berharakat fathatain maka harus ditambah alif. Itu jangan lupa ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, masih cara penulisan huruf yang berharakat tanwin. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, setiap kalimat atau kata yang berakhiran an, in, atau un, maka penulisannya harus menggunakan tanwin. Contohnya ya. Jadi bi'azabin alimin ya. Jadi in-nya harus pakai tanwin.
tidak boleh pakai yang lain. Beginilah penulisan yang benar, ya. Bi'adzabin alimin, ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, lihat. Walayalin asrin. Benar nggak ini penulisannya? Iya, kita lihat dulu yang berikutnya. Walayalin asrin. Sama, ini juga benar. Bacanya sama, benar, ya. Tetapi kaidah penulisannya salah. Kenapa? Karena berakhiran an, in, ataupun un kan harus menggunakan tanwin. Sementara di sini tidak menggunakan tanwin, tapi menggunakan nun sukun. Maka ini penulisan yang salah. Dan inilah penulisan yang benar. Ya, ingat ya. Contoh lagi. Qaulun ma'rufun. Lihat ya. Itu makai domatain. Nah, sementara di sini ada qaulun ma'rufun, sama penulisannya. Bacaannya sama, tetapi kaidah penulisannya salah karena setiap qaulun ya berakhiran ma'rufun, un harus ditulis dengan tanwin, ya. Jadi mana yang benar? Iya, ini salah, maka inilah yang benar. Kita satu lagi contoh berikutnya. Nih, aliman. Tuh, lihat penulisannya betul atau salah? Kemudian di sini ada aliman. Ya, ini pakai fathatain, sementara yang di sini tadi pakai nun. Nah, kita mau tahu nih, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi ada yang harus kalian ingat dulu ya, jangan lupa. Kalau fathatain, aturannya tadi kan yang kedua ya, kalau dia berakhiran dengan fathatain, maka rumusnya harus ditambah dengan alif. Nah, ini sudah jelas yang ini salah. Ya, sedangkan yang ini penulisannya benar, dia pakai tanwin, tetapi dia tidak menggunakan rumus fathah. Kan seharusnya kalau dianya fathatain harus ditambah dengan alif. Nah, jadi salah juga. Jadi yang mana yang benar? Iya, nih. Aliman. Ya, jadi inilah yang benar karena dia memenuhi syarat. Ketika dia fathatain maka harus ditambah dengan alif. Begitulah nulisan tanwin yang benar. Ya, silakan diulang-ulang supaya kalian lebih paham ya. Ya, di akhir pembelajaran ada tugas ya. Tadi sudah Ibu informasikan di awal. Apa sih tugasnya? Nah, kita lihat tugasnya adalah pelajari materi ini berulang-ulang. Juga baca dengan seksama catatan di buku paket BTQ halaman 35 agar kalian semakin paham. Ya, atau silakan diulang-ulang ini videonya supaya kalian benar-benar mengerti. Kemudian ada latihan yang harus kalian kerjakan karena apa yang kalian pelajari memang harus dilatih, ya. Apa latihannya? Ya, kerjakan latihan di buku paket BTQ kalian, ya, di halaman 36 bagian A, ya, hanya bagian A. Perhatikan cara penulisan tanwin yang telah kita pelajari di video ini. Nah, ya, silakan ya. Kerjakan di buku paket BTQ kalian. Lihat di sini. Kemudian kalau kalian bingung, kalau kalian lupa, kalau kalian tidak tahu, buka lagi video ini agar kalian bisa mengerjakan latihan dengan benar, ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Insya Allah kalau kalian sungguh-sungguh pasti bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan di like dan subscribe kalau kalian suka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.